Kenalkan, nama saya Kris Natali Subrian, NIM 190306135, kelas PTNB, dan saya akan menjawab soal dari mata kuliah manajemen ternak unggas. Yang pertama yaitu reformasi pada dunia perunggasan di Indonesia. Ya, saya mulai di tahun 1980. Industri ayam ras telah berkembang, dan pada periode 1993 sampai 1994 ayam ras bertumbuh pesat dengan laju 20-25%, dan pada tahun 1997 sampai 1998 terjadi krisis moneter, sehingga pemerintah mengembangkan dan menciptakan proyek tentang rural rearing multiplication century. Dan pada tahun 2001 ayam ras yang kecil maupun yang besar sudah mulai kembali pulih dalam krisis tersebut. Pada tahun 2003 jumlah peternak ayam ras petelur meningkat, dan pada tahun 2004 sampai 2008 disitulah terjadi penyakit flu burung, dan pada saat itu pula pemerintah mengeluarkan surat keputusan tentang pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan, atau disebut dengan 3P. Yang kedua, jenis ayam peternak yang banyak dipelihara di Indonesia yaitu ayam coop, strain coop, ayam super, ayam broiler, ayam Grand Cochin, ayam pelung, dan satu lagi ayam Brahma. Yang ketiga, hubungan pakan terhadap performance ayam, yang judulnya yaitu performance ayam broiler yang diberi pakan mengandung lumpur sawit tidak dan difermentasi Aspergillus niger dengan aras yang berbeda. Penulisnya yaitu Fitro R. M. Mastika dan G. A. M. K. Dewi. Tanggal terbitnya itu Juli 2016, volume 19, nomor 2, di mana hasilnya itu pemberian lumpur sawit level 10% dapat meningkatkan pertambahan bobot badan dibandingkan pemberian level 15%. Yang keempat, jumlah pemberian pakan dan minum pada ternak potong setiap minggu, di mana yang kita tahu kalau minggu pertama sampai minggu keempat yaitu ayam starter yang kandungan gizi yang dibutuhkan yaitu protein 22 sampai 24%, lemak 2,5%, serat kasar 4%, kalsium 1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, Me-nya 2.800 sampai 3.500 kakal. Dimana pada minggu pertama di hari 1 sampai 7 tersebut diberikan pakan sebanyak 17 gram per ekor
per hari. Pada minggu kedua 43 gram per ekor per hari. Pada minggu ketiga 66 gram per ekor per hari. Pada minggu keempat 91 gram per hari. Siap itu minggu ke-5 sampai minggu ke-8 itu biasanya pada ayam finisher. Di situ pakan proteinnya 18 sampai 22%. 21,2%, dimana ME-nya 2.900 sampai 3.400 kakal, dimana pada minggu ke-5 yaitu 111 gram per ekor. Minggu ke-6 129 gram per ekor. Pada minggu ke-8 146 gram per ekor. Pada minggu ke-7 146 gram per ekor. Pada minggu ke-8 161 gram per ekor. Dimana konsumsi air untuk 1000 ekor ayam per hari yaitu pada suhu 21 derajat Celcius. Pada minggu pertama 58 sampai 59 liter, yang kedua 102 sampai 119 liter, minggu ketiga 149 sampai 167 liter, pada minggu keempat 192 sampai 216 liter, pada minggu ke-5 232 sampai 261 liter, pada minggu ke-6 274 sampai 308 liter, pada minggu ke-7 300 liter sampai 347 liter, pada minggu ke-8 342 sampai 389 liter. Dimana yang soal nomor 5 yaitu pengaruh lingkungan cahaya pada performance ayam, performance unggas pedaging, dimana judul jurnalnya tersebut yaitu pengaruh faktor lingkungan terhadap produktivitas telur ayam coop fase layer, dimana nama penulisnya ini yaitu Vidi Nur Aini, Eka Puji Demaranti, Muhammad Afif Firkius, Nurina Titisari, dan Siska Aditi. Dimana hasil dari jurnal tersebut yaitu rata-rata faktor lingkungan, kecepatannya, dan kelembapan dan suhu secara berurutan itu dalam produktivitas telurnya. Ayam coop petelur itu pada umur 43 sampai 46 minggu adalah 66 sampai 66,11%. Dimana nomor 6 manajemen yang harus dipersiapkan pada periode finisher yaitu pakan dan minum, alat pemanas, sanitasi atau kebersihan, dan juga penerangan. Yang ketujuh, perbedaan kandang tertutup dan terbuka. Pada kandang tertutup atau closed house biasanya
sebagian besar dibuat tertutup dengan tembok atau terpal, dan di bagian ujungnya yang paling pinggir itu dibuka untuk masuknya udara. Tetapi pada kandang terbuka tersebut dindingnya itu terbuat dari bambu atau kayu, lalu udara angin lalu sirkulasi udaranya biasanya terlalu bebas. Performan unggas yang dipelihara di kandang closed house performance-nya lebih baik daripada performance open house, kandang terbuka. Dimana dalam kandang terbuka ini karena sirkulasi udaranya terlalu bebas, disitulah penyakit lebih rentan terhadap akibat perubahan udara tersebut. Yang ke-8 yaitu judul yang saya ambil, pengaruh jamu herbal terhadap antioksida pada ayam pedaging yang diinfeksi Eimeria tenella, di mana sumber yang saya ambil yaitu jurnal Literi Maret 2014 halaman 9-16 dengan nama Ening Wiedosari, Sinta Suyerman, dan Bagem Borusembiring, di mana hasilnya itu dengan formula jamu ini yang mengandung sambiloto 80% dan jahe merah 80% sangat efektif menekan terjadinya berak darah pada ayam broiler yang telah diinfeksi penyakit Eimeria tenella tersebut. Dimana soal yang nomor 9 yaitu yang harus dipersiapkan peternak pada saat periode brooder, yaitu pakan untuk ayam dan juga piring untuk pakan ayam, dan kedua galon untuk minuman ayam DOC, yang ketiga yang paling utama yaitu pemanas untuk DOC. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.